masalah sholat ya. Sholat. Jadi penjelasannya jamaah qashar mungkin. Saya tuh ada yang berpendapat karena yang 4 rakaat itu bisa jadi 2, kecuali maghrib ya. Maghrib kan harus 3. Betul. Nah terus penarikannya apa? Jama atau qashar gitu. Itu Oke. Penjelasan pertama, jamak dan qashar. Bunyinya gitu ya. Artinya ada yang jamak tanpa qashar. Kalau qashar karena jamak. Jadi, saya qashar aja tapi nggak jamak, nggak ada itu. Tapi saya jamak, saya nggak qashar. Oke, boleh. Jamak dan qashar, jamak tanpa qashar, qashar tanpa jamak nggak ada. Kamu sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat duhur. Kok duhur 2 rakaat? Ya nanti saya jamak sama asar. Kapan? Nanti ya pas waktu asar. Jadi dia nggak jamak, dia qashar doang duhurnya. Nggak boleh. Nggak ada itu, kaidah fikihnya nggak ada. Oke. Jadi menurut fikihnya, sholatnya di jamak duhur dan asar. Apakah di waktu duhur? Apakah di waktu asar? Satu. Kalau di waktu duhur disebutlah jamak takdim. Jamak yang didahulukan. Kalau duhurnya bareng sama asar di waktu asar disebutlah jamak takhir, mengakhirkan. Jadi duhurnya dibawa ke asar. Nah, ketika jamak berarti duhur 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyaknya 4, karena jamak. Ternyata jamak bersama qashar, jamak dan qashar. Berarti duhurnya jadi 2, asar jadi 2, maghrib tetap 3, isyak jadi 2. Itu namanya qashar. Yang tidak ada qashar tanpa jamak. Enggak ada. Satu. Kedua, pada umumnya adalah sholat jamak dan qashar musafir. Satu, darurat. Banjir nih. Kita nggak bisa pergi zuhur ke masjid. Nanti kita asar agak reda banjirnya baru kita pergi. Dibolehkan. Nah, atau ada gempa. Atau ada demo besar-besaran yang membahayakan. Kita tadinya udah biasa nih berjamaah di masjid zuhur. Nggak dapat kita. Kita mau pergi asar, nanti habis asar kita jamak sama zuhur. Nah, ada yang membolehkan karena situasi dan kondisi darurat dan musafir. Ada juga karena sakit. Masuk kondisi lah situasi darurat. Nah, ada yang membolehkan dengan alasan-alasan lain. Nah, tapi bukan 4 madhab. Ulama membolehkan, contoh kata Imam Ibn Hajar, boleh jamak tanpa alasan safar. Bukan karena berpergian, tapi boleh jamak. Nah, tujuan dia jamak, dia yang jelasin, yang disebut udzur syar'i. Alasan yang dibolehkan untuk dia gabungkan. Padahal dia bukan musafir. Nah, jadi pegangan kita adalah pada umumnya di 4 mazhab atau ahli sunnah wal jamaah, jamak itu untuk musafir. Jamak hanya karena berpergian jauh atau situasi kondisi darurat. Nah, kita pegang itu. Cuman tadi jangan lupa, kalau ada jamak bersama qashar atau tidak, nggak apa-apa. Jadi jamak tapi nggak di qashar, nggak dikurangi rakaatnya. Jamak tapi dikurangi rakaatnya. Di awal waktu atau di akhir waktu. Yang tidak ada qasharnya doang. Dia sholat duhur 2 rakaat, nanti dia asar 2 rakaat, nggak boleh. Nah, kecuali dia berjamak, digabung. Wallahu a'lam bishawab. Menarik. Terus penarikannya gimana, Ustaz? Apa sesuai dengan duhur dulu asar? Gitu, atau? Kalau kita sholatnya digabung, duhur dan asar di dalam waktu duhur. Kita ngambilnya duhur dulu, kemudian asar. Kalau di waktu asar? Kalau kita bawa ke waktu asar, ada ulama berpendapat harus duhur dulu. Karena ada pendapat sesudah asar tidak ada sholat. Mungkin itu alasannya. Jadi kalau duhur dan asar di dalam waktu asar, ada baiknya mendahulukan duhur. Ada yang begitu. Ada yang berpendapat tidak. Karena kita sholatnya di waktu asar, dulu kan asar. Nanti baru bawa duhur ke asar. Jadi 2 kalau asar. Kalau duhur, bawa duhur dulu kemudian asar. Karena di waktu duhur. Kalau di waktu asar kita boleh memilih. Nah, sama dengan maghrib dan isya. Kalau sholatnya di waktu maghrib, kita bawa isya, kita bawa isya maghrib dulu. Tapi kalau kita sholat isya, nah, kita boleh maghrib dulu. Maghrib dulu kemudian isya, boleh isya dulu kemudian maghrib. Secara fikih ulama berbeda, dibolehkan.
Ya. Nah, tapi yang lebih pasnya ya gitu, ambil zuhur dan asar di waktu zuhur, ya zuhur dulu. Zuhur dan asar di waktu asar, ya asar dulu. Waktu yang ada itu yang didulukan. Ya. Tapi ulama berbeda pendapat, nggak apa-apa. Bagaimana enaknya kita. Ya. Wallahu a'lam. Terus soal niat nih, Ustaz. Niat sholat, niat wudhu. Ya. Oke. Ada yang berpendapat karena nggak usah niat juga, Allah udah tahu ya. Oh betul. Tapi harus berarti nggak usah diucapin gitu. Benar. Dia begini, para ulama ahlus sunnah wal jamaah berhati-hati, berwaspada. Manusia bisa berubah-ubah. Contoh ya, orang berudu, tujuannya mau sholat duhur, keluar dari air, mau sudah udu mau sholat, jawab telepon hela, jawab HP nih, dia jawab HP ngobrol-ngobrol. Padahal dia udu tadi untuk apa? Untuk sholat. Tapi udah terganggu sama kerjaan kan. Kemudian begitu dia selesai jawab HP, jawab telepon, ada orang di pintu, Assalamualaikum, kerjaan lagi tuh. Begitu dia akan sholat, wudunya memang belum batal. Usalli fardhu, disebutlah di dalam hatinya. Dia tidak lafazkan tapi di hatinya. Karena apa? Karena wudunya udah terganggu oleh kerjaan lain. Untuk lebih menyempurnakan ibadah, setiap ibadah diniatkan secara terpisah. Ketika Anda berudu, memang Allah sudah tahu Anda akan mengerjakan sholat. Itu tidak menjadi alasan Anda tidak perlu niat sholat. Bukan. Kenapa? Karena niat untuk wudu sama niat untuk sholat berbeda niat dan berbeda ibadah. Masing-masing ibadah harus punya niat. Anda tidak boleh berpatokan, saya berudu aja tujuannya untuk sholat. Betul. Tapi perintah wudu sama perintah sholat, dua perintah ibadah yang berbeda. Masing-masing ibadah harus punya niat. Jadi dua kali niat lah, niat wudu dan niat. Dan tidak ada orang berniat wudu untuk sholat. Nawaitul wudu lis sholat itu nggak ada. Saya berniat wudu karena mau sholat. Ya memang nggak ada. Dia niat wudu aja. Cuman maksud dia tadi kan, ketika Anda berwudu, Allah udah tahu. Allah udah tahu Anda akan sholat. Nah, tidak boleh jadi itu patokan. Yang jadi patokan adalah perintah wudu dan perintah ibadah. Dua ibadah yang berbeda, masing-masing ibadah harus punya niat yang terpisah. Lebih baik. Wallahu a'lam. Menarik.